Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 1 April 2026. Dalam suasana kita menghadapi Jumat Agung dan juga Paskah, tema renungan saat teduh kita dengan judul Berkhianat Demi Uang. Firman Tuhan terambil dalam Matius 16 ayat 14 sampai dengan ke-16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam suasana Jumat Agung dan Paskah yang kami akan rayakan, mengingat akan kematian, kasih, dan pengorbanan Yesus, kami menjadi pribadi yang setia dan bukan menjadi pribadi yang berkhianat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanannya dikasih Tuhan, sebagian daripada kita menyebutnya sebagai Rabu Abu. Kemudian Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan kemudian Minggu Paskah. Apapun sebutannya, namun yang jelas di dalam firman Tuhan, hari-hari sebelum Yesus meninggal dan kemudian disalibkan, maka itu adalah sebuah proses penderitaan yang sangat panjang. Ada sebagian mengatakan penderitaan Yesus itu adalah disalibkan, yaitu secara fisik. Namun sesungguhnya kalau kita boleh jujur, ada penderitaan sebagai manusia, kalau itu bukan kepada Yesus, tentu Yesus tidak akan merasakan sakit hati. Adalah bentuk pengkhianatan. Kalau kita dikhianati oleh orang yang terdekat dengan kita, orang yang kita percayakan, sebagaimana Yesus memilih 12 rasul, salah satunya adalah Yudas Iskariot. Itu adalah sebuah kepercayaan. Dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada Yudas sesungguhnya sebagai orang yang dipercaya, sebagai bendahara untuk mengelola uang. Siogianya orang yang mengelola uang adalah orang yang sangat dipercaya sekali kejujurannya di dalam mengelola keuangan. Namun ternyata justru orang yang sangat berkhianat dan begitu cinta akan uang, sampai kemudian Tuhannya, juru selamatnya, gurunya, rabinya, Tuhan Yesus itu dijual kepada para imam-imam kepala dengan 30 keping perak. Sedemikian luar biasa, akan haus, akan harta, dan uang dianggap segala-galanya. Bahkan orang yang sudah memberikan kepercayaan yang sedemikian luar biasa, dipilih dari sekian banyak. Yudas Iskariot, salah satu murid yang dipilih oleh Yesus dari orang banyak yang ditemuinya. Namun dia berkhianat. Apa yang firman Tuhan katakan dalam Matius 26 ayat 14 sampai dengan ke-16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Perlu kita pahami, nama Yudas itu memiliki nama yang sangat indah, yaitu arti daripada Yudas adalah yang dipuji. Tentu nama-nama yang diberikan oleh orang tua kepada kita, atau kita yang sudah berumah tangga memberikan nama kepada anak dan cucu kita, memberikan semua nama yang baik. Nama adalah sebuah doa daripada orang tua agar kehidupannya sama seperti makna namanya, yaitu untuk Yudas yang dipuji, namun perbuatannya benar-benar tidak terpuji karena dia berkhianat, dia menjual Tuhannya. Sehingga pada dalam prosesnya akhirnya menyerahkan Yesus, menjelaskan lokasi di mana Yesus ada, yaitu di Taman Getsemani. Para imam-imam kepala datang dengan pasukan Romawi, lalu kemudian menangkap Yesus. Di dalam proses panjang tentu ada rasa bersalah. Dia merasa dia sudah berkhianat. Namun tatkala kemudian Yudas tahu dengan jelas dosanya, dia bukan bertobat. Dia menyelesaikan rasa bersalahnya dengan menggantung diri dan jatuh terbelah dan isi perutnya keluar. Itu ada dalam catatan Kisah Rasul 1 ayat 18 sampai dengan ke-19. Tentu salib itu menyakitkan, tetapi dikhianati itu jauh lebih menyakitkan. Kematian fisik itu menyakitkan, tapi membunuh orang dengan cara berkhianat, dalam tanda kutip kata membunuh, bukan mematikan fisiknya, tetapi mematikan
membuat orang itu menjadi sangat tersakiti luar biasa karena pengkhianatan. Sahabat seperjalanan, peristiwa Yudas dengan Yesus tentu urusannya Yudas dengan Yesus. Tapi pembelajaran yang kita perlu ambil, apakah kita jangan-jangan ada hianat-hianat kecil, hianat-hianat yang tersembunyi, yang tidak diketahui kepada orang yang sudah mempercayakan hidupnya kepada kita. Kalau kita berbicara tentang rumah tangga, seorang suami mempercayakan hidupnya kepada istrinya, istrinya mempercayakan hidupnya kepada suaminya, dan mereka berjanji di altar Tuhan akan setia di dalam segala suka, duka, kaya, miskin, sehat maupun sakit, susah maupun senang selama kita hidup. Namun dalam proses perjalanan kepercayaan itu dihianati oleh sebelah pihak atau jangan-jangan juga dua-duanya. Sewaktu kita juga diberikan sebuah hak istimewa menjadi orang tua buat anak-anak kita, menjadi ayah buat anak-anak kita, menjadi ibu buat anak-anak kita. Kita tidak menjalankan fungsi kita. Lalu kita mengajarkan banyak aspek dalam hidup kita, hidup anak-anak, pengajaran-pengajaran yang baik. Namun sesungguhnya kita berkhianat. Mengapa? Karena sewaktu mengajarkan yang baik, orang tua tidak menjalankannya. Itu adalah sebuah pengkhianatan dalam bentuk pengkhianatan pendidikan. Kita mendidik yang baik, lalu melarang yang tidak baik, namun orang tua justru melakukan yang tidak baik. Apa yang diajarkan kepada anak tidak dilakukan oleh orang tua. Itu yang disebut dengan pengkhianatan pendidikan. Atau juga pengkhianatan kepercayaan. Suatu seseorang menitipkan sesuatu kepada setiap kita masing-masing, maka kita perlu jaga baik-baik. Setiap pernikahan dan rumah tangga, sewaktu kita menikahi seorang wanita, menikahi seorang pria, dia menjadi suami dan istri kita. Itu ada kepercayaan yang diberikan oleh orang tuanya kepada setiap kita masing-masing. Seorang ayah akan sangat begitu berat menyerahkan anak gadisnya sebagai cintanya ayah kepada anak perempuan biasanya memang lebih spesifik, dan cintanya seorang ibu kepada anak laki-laki pun juga demikian khusus. Tetapi kepercayaan yang diberikan, penyerahan seorang anak untuk kita nikahi, lalu kita tidak jaga dengan baik-baik. Pengkhianatan bisa terjadi juga dalam dunia kerja. Pengkhianatan bisa terjadi dalam persahabatan. Pengkhianatan pun bisa terjadi di setiap janji-janji yang sudah kita bangun dalam komunitas manapun. Menjadi pribadi yang setia dan terpuji yang siogianya itu harus dilakukan oleh Yudas, tetapi justru diingkari. Kita bisa berbuat khianat dalam bentuk apapun juga. Oleh sebab itu, berkhianat demi uang itu dilakukan oleh Yudas. Berkhianat demi nafsu bisa dilakukan oleh setiap kita masing-masing. Berkhianat demi kepuasan, demi ego, itu pun bisa terjadi kepada setiap kita masing-masing. Apa yang kita akan pelajari dalam suasana Jumat Agung dan Paskah yang sebentar kita akan terima dalam ibadah-ibadah di gereja kita masing-masing? Ingatlah satu pesan, jangan berkhianat. Allah sudah memberikan sebuah kepercayaan anugerah terbaik untuk hidup kita. Allah memberikan nyawanya di dalam Kristus Yesus. Lalu apa yang kita lakukan? Kita berkhianat kepada Tuhan karena uang, karena kedudukan, karena kekayaan, karena hawa nafsu, ataupun karena yang lain. Berhentilah, jadilah pribadi yang setia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.